Hai guys, kembali lagi bersama gue di segmen plot film ala antik film. Kali ini gue akan menceritakan kisah dua mahasiswa akademi kepolisian yang awalnya cuma ingin mencari pacar, tapi tidak sengaja mereka malah menyaksikan sebuah penculikan yang mengubah semuanya. Karena polisi tidak bisa bergerak secepat yang mereka harapkan, akhirnya mereka memutuskan turun tangan sendiri. Masalahnya, mereka masih calon polisi yang belum punya pengalaman. Kira-kira apakah mereka akan berhasil atau justru membuat keadaan semakin kacau? Maka daripada semakin penasaran, yuk langsung aja kita mulai ke ceritanya. Ini dia Midnight Runners. Film dibuka dengan memperlihatkan dua mahasiswa baru yang akan mengikuti tes ujian masuk akademi kepolisian. Dia adalah Park Ki-jun, anak muda yang kurang cerdas tapi memiliki sifat kepedulian tinggi. Sementara yang satunya lagi adalah Kang Heol, pria cerdas sangat higienis tapi akhlaknya minus. Kemudian sebelum memulai tes ujian masuk pertama, rambut mereka harus dicukur terlebih dahulu. Dan disinilah pertemuan pertama Ki-jun dan Heol terjadi. Setelahnya, Profesor Sung-il yang akan memimpin angkatan kali ini memberikan nasihat kepada semua calon mahasiswa baru jika mereka harus disiplin dan mengikuti semua aturan yang ada. Lalu kemudian mereka pun memulai tes pertama, yaitu pelatihan fisik yang dipimpin oleh Ibu Medusa. 똑같이 앉기야! 1부터 100까지! Keesokan paginya, saat semua calon mahasiswa sedang sarapan, Ki-jun sempat kaget karena sosis kesukaannya hanya dijatah 2 biji seorang. Tapi beruntung, di saat itulah ia bertemu dengan Heol yang ternyata tidak suka dengan sosis, sehingga Ki-jun yang memakan sosisnya. Singkat waktu, sebelum memulai tes ujian terakhir, Profesor Sung-il sempat memperingatkan semua calon mahasiswa baru jika mereka diterima di Akademi Kepolisian, mereka akan dilatih secara mental dan fisik selama 4 tahun. Kemudian tes terakhir akhirnya tiba. Kali ini mereka semua diminta untuk berlari ke Gunung Myoboku dan kembali ke tempat dengan batas waktu 1 jam. Ibu Medusa memperingatkan, siapapun yang kembali lewat dari 1 jam maka tidak akan lolos ujian dan akan ditolak dari Akademi Kepolisian. Sontak untuk bisa lolos dari ujian terakhir, semua siswa berlari secepat mungkin agar bisa kembali tepat waktu. Akan tetapi di saat yang genting seperti itu, Heol yang memiliki masalah penglihatan tidak sengaja menendang batu dan terjatuh. 야! 도와줘! Melihat Ki-jun lewat, Heol langsung meminta bantuannya, akan tetapi karena takut telat, Ki-jun sempat menolak. Namun saat mendengar ia akan ditraktir makan stik dua-dua, Ki-jun yang jarang makan makanan mewah seperti itu, mau tidak mau langsung membantu Heol. 시간 없어! 빨리 엎여! 가자! 지금 몇 명이야? 예, 2명 남았습니다. 내리막이야! Singkat waktu, saat kembali ke tempat, Ibu Medusa pun heran dengan mereka berdua. Akan tetapi, Heol yang sudah melihat kebaikan hati Ki-jun akhirnya mengaku jika ia mengalami cedera dan Ki-jun hanya membantunya. Di saat itulah, bukannya mengamuk pada Ki-jun dan Heol, Ibu Medusa pun mengamuk pada siswa lain yang mengetahui jika Heol terluka tapi malah pergi meninggalkannya. Ibu Medusa pun memperingatkan bahwa mereka adalah calon polisi yang tugasnya membantu orang lain. Sehingga untuk mendisiplin mereka semua, Ibu Medusa pun memberikan hukuman yaitu lari ke Gunung Myoboku lagi. 얘들은 의무실로 가. 충성! Dari situlah Ki-jun dan Heol pun menjadi teman dan mereka berdua lolos masuk ke Akademi Kepolisian. 불러! 2 tahun berlalu, Ki-jun dan Heol mulai mengikuti ujian teori agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan saat tahap penyelidikan. Lalu kemudian di kelas Profesor Sung-il, mereka diingatkan bahwa pada kasus penculikan, hal yang paling penting adalah waktu, sebab kelangsungan hidup korban bergantung pada seberapa cepat polisi menemukannya.
Dan waktu yang mereka miliki sangatlah terbatas, yaitu hanya 7 jam setelah laporan masuk. 크리티컬 아워가 발생한다. 사망한다. 이때 피해자의 70%가 Kemudian untuk bisa melawan para penjahat, mereka mulai dilatih bertarung. Akan tetapi, Kijun dan Heol mulai merasa tempat ini konyol sebab pelatihnya seperti ini. 천천히. 점프 앤 하이. 하이야. 크게 반원을 그리면서 손목을 꺾는다. 범인의 목에 꽂는 거야. 하이야. 진심은 유용하다. 박수. Setelahnya, karena sudah sangat bosan belajar di akademi itu, Kijun berkata bahwa ia ingin mencari pacar. Di saat yang sama, tiba-tiba Jeho datang dan memamerkan foto pacarnya. Karena penasaran dari mana Jeho bisa mendapatkan cewek seperti itu, Kijun yang kebetulan akan berlatih tarung dengan Jeho langsung menggunakan skillnya untuk menginterogasi Jeho. 어디서 만났어? Kemudian, untuk bisa pergi keluar mencari pacar, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada Profesor Sungil. Beruntung Sungil yang pengertian mengizinkan mereka untuk pergi dengan syarat mereka tidak boleh membuat masalah di luar. 부럽다. Singkat waktu, Kijun dan Heol pun tiba di klub oktagon tempat yang Jeho beritahukan. Dengan kepercayaan diri setebal tisu gulung, mereka segera mendekati semua wanita cantik yang ada di tempat tersebut. Namun sayangnya, semua upaya mereka tidak ada yang berhasil, dan yang paling parah, salah satu wanita sempat berkata pada Kijun bahwa menjadi polisi adalah kesalahan, karena ia akan menjadi miskin. 돈도 못 버는 거 왜 해요? Lantas, setelah gagal mencari pacar di oktagon, Kijun dan Heol pun bergegas untuk kembali ke akademi. Akan tetapi di tengah perjalanan, tidak sengaja mereka melihat seorang wanita cantik lewat di depan mereka. Meskipun ada sedikit trauma, tapi apalah daya, mereka yang sangat kesemsem berniat mengajak wanita itu berkenalan. Tapi karena sama-sama takut, Kijun dan Heol malah adu suit untuk menentukan siapa yang harus berkenalan dengan wanita itu. Namun di saat itulah tiba-tiba sekelompok pria keluar dari mobil dan langsung membawa wanita itu pergi. Gagal mengejar mobil penculik itu, Kijun langsung melapor pada polisi dengan maksud agar polisi bisa segera mencari mobil tersebut. Akan tetapi, polisi butuh waktu sekitar 10 menit untuk tiba di tempat dan mereka harus mengecek TKP terlebih dahulu sesuai aturan yang ada. Namun dirasa itu terlalu lama, Kijun yang mengingat jika waktu mereka hanya 7 jam langsung mengajak Heol ke kantor polisi guna melaporkan penculikan tersebut. 시간 아끼자. 가자. 콜. Setibanya di kantor polisi, Kijun dan Heol segera melapor kepada salah satu petugas. Namun di saat yang sama, ternyata sedang terjadi penculikan lain yang menimpa salah satu anak pengusaha ternama. Sehingga saat Kijun melaporkan adanya penculikan terhadap seorang wanita, petugas dari unit orang hilang mengabaikan laporan tersebut dan meminta mereka untuk menunggu di situ sampai nanti ia kembali. Heol yang mendengar itu lantas langsung berkata bahwa dari apa yang mereka pelajari, waktu kritis mereka hanya 7 jam setelah penculikan terjadi. Dan mereka harus segera melakukan penyelidikan untuk bisa menyelamatkan korbannya. Tetapi petugas itu langsung berkata, memang yang diajarkan itu benar, namun perintah dari kepala polisi jauh lebih penting. 뭐야 어떻게? Dirasa waktu mereka tidak cukup untuk menunggu petugas itu kembali, Kijun pun berkata pada Heol bahwa mereka harus menyelidiki penculikan ini sendiri. Heol pun mengingat dari ujian teori sebelumnya, 3 hal penting dalam melakukan penyelidikan adalah kesaksian korban, bukti, dan TKP. Namun karena korban belum ditemukan dan bukti juga tidak ada, maka satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan saat ini adalah mengecek TKP. 뭐. 그럼 현장 중심 수사밖에 없는 거잖아. 아, 못 찾을 것 같은데? 아니야, 못 찾아도 하는 데까지 해 보자. 가자. 가자. Setibanya di tempat kejadian, Heol mengingat jika mobil penculik itu sudah menunggu di sana, yang berarti penculikan tersebut sudah direncanakan. Lalu kemudian mereka pun menemukan sebuah kantung yang sebelumnya dibawa oleh wanita itu. Tapi saat dibuka, tiba-tiba 떡볶이. awalnya Kijun mengira itu adalah darah, namun ternyata itu hanyalah sebuah topoki.
Tapi saat dilihat lebih lama, Kijun mulai menyadari jika topoki itu dibeli dalam jumlah yang cukup banyak. Dari perkiraan Kijun, wanita itu sepertinya membeli topoki untuk keluarga di rumah. Sehingga dari sinilah Heol pun mulai kepikiran kalau topoki itu mudah lembek, yang berarti wanita tersebut pasti membeli topoki tidak jauh dari rumahnya. Dan dari perkiraan itulah mereka mulai mencari penjual topoki di sekitar sana untuk mencari tahu di mana alamat rumah wanita itu. 이거 혹시 이 집 떡볶이 맞나요? 이건 길쭉하잖아요. 제 거 아닙니다. 가시라고요. 죄송합니다. Sementara di sisi lain, wanita yang diculik itu tidak sengaja mendengar percakapan si penculik dengan seseorang yang menawar harga wanita tersebut sebesar $500 atau setara dengan 700.000 won saat ini. Kembali ke Kijun dan Heol, mereka yang mencoba mencari penjual dari topoki tersebut mulai ingin menyerah karena tidak ada toko yang menjual topoki seperti itu. Heol pun memberitahu Kijun jika sepertinya penjual topoki itu sudah tutup sehingga lebih baik mereka menunggu bantuan dari kepolisian. Akan tetapi Kijun pun berkata bahwa saat di ujian teori, ia menjawab jika 3 hal penting yang harus dilakukan saat penyelidikan adalah semangat, kegigihan, dan kejujuran. Sontak Heol pun ngakak, tapi dari situlah Kijun mengajarkan Heol bahwa di saat seperti ini mereka harus gigih dan tidak pantang menyerah. Sesaat kemudian, akhirnya mereka menemukan toko yang menjual topoki itu. Kijun pun langsung bertanya pada si teteh apakah ia ingat pembeli wanita yang mengenakan jaket pink dengan wajah kecil unyu. Si teteh pun berkata jika ia mengenal gadis itu, di mana gadis tersebut ternyata bekerja di salah satu toko yang tak jauh dari sana. 감사합니다. 많이 보세요. 여기다. Kemudian setibanya mereka di depan toko, Heol menyadari jika mereka tidak boleh masuk ke sana. Sebab tempat itu adalah salon plus-plus ilegal yang tentu jika mereka ketahuan, mereka akan dikeluarkan dari akademi. Akan tetapi, itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa mengetahui alamat gadis tersebut. Sehingga karena keduanya sama-sama takut, lagi-lagi mereka malah adu suit untuk menentukan siapa yang akan masuk dan siapa yang akan berjaga di luar. 가위바위보. 들어가. 주먹 맞네. Singkat waktu, Kijun yang sedang berjaga di luar tidak sengaja melihat seorang pria sedang makan sosis di depannya. Karena sosis adalah makanan kesukaannya, Kijun jadi tergiur untuk membeli sosis tersebut. Sementara di salon, Heol yang awalnya berniat mencari informasi mendadak jadi pengen setelah melihat teteh cantik yang akan menjadi terapisnya. Karena sudah terbuai dengan keseksian si teteh, Heol pun lupa tujuannya dan malah menikmati terapi. 좀 힘 풀고 좀 안 되는데? Namun di saat yang sama, di luar tiba-tiba kepolisian datang ke salon itu untuk melakukan penggerebekan. Sontak karena bingung apa yang harus dilakukan, Kijun pun berteriak menghina polisi-polisi itu. 좀 더 깊이 갈게요. 네. 그럼 여기 왜 왔는데? 엄마. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya Heol pun tersadar bahwa tujuan dia ke tempat itu adalah untuk mencari informasi tentang wanita yang diculik. Sehingga Heol pun bertanya pada si teteh, apakah ia tahu siapa wanita berwajah kecil unyu, berambut coklat, dan sering pulang tengah malam. Disitulah akhirnya Heol mengetahui jika wanita itu bernama Yunjung yang baru berusia 17 tahun dan tinggal bersama pacarnya di salah satu rumah yang tak jauh dari sini. 야, 주소 찾았어. 경찰차 뭐야? 여긴가? Setibanya di tujuan, mereka menemui seorang pria bernama Gunyong yang adalah pacar Yunjung. Sontak Kijun pun mengaku dari akademi kepolisian untuk melaporkan bahwa Yunjung telah diculik. Akan tetapi, bukannya membukakan pintu untuk mereka, tiba-tiba saja Gunyong malah kabur dengan membobol jendela. 네가 있어? 오, 씨. Beruntung, melalui latihan bela diri di sekolah, Heol pun jadi bisa mengalahkan si Gunyong. Kemudian Heol pun mengecek handphone Gunyong dan ternyata dialah orang yang menjual Yunjung kepada para penculik dengan bayaran $1.000. Karena terpojok, Gunyong pun mengaku jika ia butuh uang sehingga karena itulah dia menjual Yunjung kepada seorang pria bernama Gunho yang ditemuinya di toko kebab. Dan di saat yang sama, Heol pun menemukan alamat dari toko kebab tersebut.
납치해서 뭐 하는 거 같냐? 성매매. 아저씨 좀만 빨리 가주세요. Sementara di tempat lain, Yunjung yang ditahan di kamar tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang menyuntikkan sesuatu ke perut Yunjung dan mengambil foto kartu mahasiswanya. Singkat waktu, akhirnya Kijun dan Heol tiba di toko kebab. Untuk mengetahui yang mana Gunho, Kijun mencoba menelepon nomor Gunho menggunakan telepon milik Gunyong. Akan tetapi, Kijun yang lupa mematikan ponsel itu akhirnya ketahuan oleh Gunho setelah Gunho mencoba menelepon balik. Setelah mereka ketahuan, keributan pun tidak bisa dihindari. Sontak dengan teknik bela diri yang sudah mereka pelajari di sekolah, Kijun dan Heol mencoba mengalahkan pria-pria itu. Kemudian, Kijun dan Heol pun membawa Gunho untuk menunjukkan di mana tempat ia menyekap Yunjung. Namun di saat yang sama, salah satu pria melaporkan kepada pimpinannya jika Gunho telah diculik. Kembali ke Kijun dan Heol, mereka pun akhirnya tiba di tempat penyekapan. Di sanalah Heol menemukan sebuah obat untuk merangsang sel telur dan tiba-tiba 살려주세요. 아저씨. Di saat yang sama, Kijun pun bertanya pada Gunho apa yang mereka lakukan di tempat ini. Gunho pun menjawab jika mereka mengambil sel telur dari setiap gadis yang mereka culik. Kemudian Heol pun memanggil Kijun untuk membantunya membuka pintu kamar. Saat memasuki salah satu kamar, mereka melihat jika ada seorang gadis yang sudah mengalami pendarahan parah. Karena gadis itu harus segera diselamatkan, Kijun pun mengajak Heol untuk membawanya ke rumah sakit terlebih dahulu. Dan nanti mereka bisa melapor kepada polisi untuk menyelamatkan gadis lainnya. Namun sayang, ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba kelompok penculik itu datang dan sang pemimpin yang bernama Yang Chun langsung menghajar mereka berdua. 어디가니 시베이. 기준아 일어나. 기준아. 그래서 뭐가 흘러. 피. Setelah terbangun dari pingsannya, Kijun yang cukup atletis lantas mencoba membebaskan diri. Beruntung dengan skill survivalnya, Kijun berhasil bebas dan segera melepas ikatan Heol. Karena tidak ada yang mengawasi, Kijun dan Heol pun berniat pergi keluar. Akan tetapi, tidak sengaja alarm jam Kijun berbunyi sehingga membangunkan semua orang di sana. Beruntung, setelah berlari hampir 1 kilometer, Kijun dan Heol berhasil menemukan kantor polisi. Melihat itu, Yang Chun langsung menyuruh anak buahnya untuk kembali dan mengamankan para gadis. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Kijun segera melapor kepada petugas yang berjaga jika mereka menemukan beberapa gadis disekap di sebuah bangunan yang tak jauh dari sini. Akan tetapi, bukannya segera membantu menyelidiki penculikan tersebut, petugas itu malah meminta identitas mereka karena itu adalah aturan yang harusnya diikuti. Heol pun memberitahu jika dompet mereka diambil oleh kelompok kriminal itu. Tapi petugas itu tetap kekeh jika ia tidak bisa membuat laporan jika mereka tidak memiliki KTP, sebab itu adalah aturan yang harus diikuti. Mendengar itu, Kijun pun ngamuk dan berkata apakah aturan lebih penting daripada nyawa seseorang. Sehingga keributan pun terjadi dan karena kesal petugas itu pun melumpuhkan mereka berdua. Keesokan paginya, Profesor Sungil pun pergi ke kantor polisi setelah mendapat laporan atas 2 anak didiknya yang membuat masalah. Melihat Profesor Sungil datang, Heol langsung menunjukkan obat sel telur dan memberitahu jika ada penyekapan di sebuah bangunan tua yang tak jauh dari sini.
Kemudian mereka pun segera ke tempat penyekapan itu dan di perjalanan Profesor Sungil pun bercerita jika kejadian seperti ini sempat terjadi beberapa tahun lalu, di mana ada sebuah kelompok yang dengan sengaja menyekap para gadis untuk diambil sel telurnya dan dengan obat penyuburan sel telur mereka jadi bisa menghasilkan 20 kali lebih banyak daripada yang seharusnya. Dan tak lain hal itu akan dijual kepada para pasangan yang ingin memiliki anak sesuai kriteria yang mereka inginkan. 없어. 여기에 갇혀 있었습니다. Namun setelah mengecek TKP, Profesor Sungil pun berkata bahwa kasus ini adalah kasus berat yang tidak bisa ditangani oleh divisi patroli. Mau tidak mau, ia harus melaporkan kasus ini kepada unit investigasi khusus. Akan tetapi, ternyata untuk melakukan investigasi, mereka membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Bukan karena sengaja, tapi karena unit investigasi khusus memiliki kasus lain yang harus diselesaikan. Sontak dengan rasa kecewa yang sudah diubun-ubun, Ki Jun pun berkata bahwa Profesor Sungil lah yang bilang jika keselamatan korban bergantung pada seberapa cepat polisi membantunya. Akan tetapi Profesor Sungil pun seolah tidak terlalu peduli dan malah menyuruh mereka kembali ke akademi. Masih kekeh ingin menyelamatkan para gadis itu, Heol pun berkata bahwa mereka akan mencari penculik itu melalui nomor plat mobil yang sempat ia lihat. Akan tetapi untuk mengetahui siapa pemilik mobil itu, Heol pun meminta bantuan Profesor Sungil. 제발 한 번만요, 교수님. 제발 부탁드리겠습니다. 차량 주의 좀 해줘. 아 그래? 아 그래 고마워. Kemudian setelah mengonfirmasi pada rekannya, Profesor Sungil pun memberitahu Heol bahwa plat nomor itu tidak terdaftar. Jadi mau tidak mau mereka harus mengeceknya melalui CCTV secara manual. Akan tetapi untuk mendapatkan seluruh rekaman CCTV, mereka harus mengajukan permintaan resmi ke pusat. Dan lagi-lagi hal itu akan memakan waktu kurang lebih 1 bulan. 교수님, 한 달을 어떻게 기다려요? 그러니까 너희들 다 학교로 돌아가서 얌전히 공부해. Setelah kembali ke sekolah, Ki Jun dan Heol yang sedang mandi masih memikirkan nasib para gadis itu. Lalu tiba-tiba si Jae-ho pun muncul dan kaget melihat kedua temannya sudah babak belur. Setelah basa-basi singkat, Heol teringat jika ayah Jae-ho adalah seorang kepala polisi. Sontak Heol pun bertanya apakah ayah Jae-ho mengenal seseorang dari kantor pusat CCTV Gangnam. Jae-ho pun berkata bahwa ia juga kenal dengan seseorang yang berada di divisi tersebut, yang ternyata orang itu adalah Ibu Medusa. Sontak walaupun takut setengah mati, Ki Jun pun memberanikan diri untuk berbicara dengan Ibu Medusa. Ki Jun meminta bantuan Ibu Medusa untuk mencari kemana mobil penculik itu pergi. Tapi berbeda dengan polisi lainnya, Ibu Medusa yang mendengar kadetnya ingin melidiki sebuah kasus langsung berniat membantu mereka. Sontak ia pun berjanji akan segera memberikan kabar saat ia menemukan mobil si pelaku. 예, 감사합니다. 감사합니다. 선배님, 충성! 야, 그러면 어쨌든 우리도 준비를 하자. Sambil menunggu kabar dari Ibu Medusa, Ki Jun dan Heol pun pergi ke gudang logistik untuk meminjam peralatan. 이거면 무조건 받는다. Singkat waktu, Ibu Medusa pun menelpon Ki Jun dan memberitahu jika ia berhasil menemukan mobil penculik tersebut. Dan satu keanehan yang ia lihat adalah setiap kali mobil penculik itu lewat, selalu ada mobil klinik kandungan yang mengikuti di belakangnya. Ibu Medusa pun berkata bahwa tampaknya kedua mobil itu saling berkaitan. 그리고 재밌는 게 하나 나왔어. 치산부인과 로고가 찍혀있네. 뭔가 연관이 있는 것 같으니까 찾아봐. Kemudian untuk memastikan, Heol pun mengecek di internet tentang klinik kandungan H. Dan Heol pun yakin jika di sanalah para penculik itu menjual sel telurnya. Dan dari jadwal yang ia lihat, klinik itu akan buka 2 hari dari sekarang. 구하러 가자. Kemudian, Shin pun beralih kepada seorang dokter yang sedang menunjukkan foto Yunjung kepada calon pasutri yang ingin melakukan program bayi tabung. Dokter itu mengaku jika Yunjung menyumbangkan sel telurnya untuk biaya kuliah. Pasutri yang tidak tahu apa-apa itu pun percaya sehingga mereka deal untuk sel telur Yunjung mereka akan membayar sebesar 1 miliar rupiah. Singkat waktu, 2 hari kemudian Ki Jun dan Heol pun sudah bersiap di tempat. Tak lama kemudian, mobil penculik itu lewat dan masuk ke klinik kandungan. 2천이야. 돈도 넣었어. 고맙소. Sementara Yunjung sedang dibawa ke ruang operasi, Ki Jun dan Heol pun segera pergi ke klinik untuk menyelamatkan Yunjung. Akan tetapi, 졸라 많네.
Dengan terpaksa, mereka pun harus melawan Gunho dan kawanannya. Karena kalah secara jumlah, Kijun dan Heol pun cukup babak belur dan terpaksa menggunakan pistol kejut untuk mengalahkan pria-pria itu. Beruntung mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Gunho dan kawanannya. Namun belum cukup sampai di sana, mereka masih harus melewati tantangan terbesar, yaitu melawan Yuncang. Dengan sisa-sisa tenaga yang tidak seberapa, mereka pun berhasil mengalahkan Yuncang. Dan untuk memastikan ia tidak pergi kemana-mana, Kijun pun memborgol tangannya sementara Heol memborgol kakinya. Kemudian mereka pun pergi ke ruang operasi dan menghentikan si dokter yang akan melakukan proses pengambilan sel telur. Setelahnya, melihat wanita yang ditahan cukup banyak, Kijun pun menyarankan Heol untuk menelepon saja Profesor Sungil. Akan tetapi Heol pun sempat bingung karena itu berarti mereka akan dikeluarkan dari akademi karena melakukan sesuatu tanpa perintah atasan. Namun karena tidak punya pilihan, mereka pun akhirnya tetap melapor. Singkat waktu, sebelum mengikuti rapat dengan petinggi akademi, Profesor Sungil sempat bertanya pada Kijun dan Heol apakah mereka menyesal setelah melakukan semua itu. Dengan pede, Kijun pun berkata tidak karena ia yakin ia melakukan apa yang benar. Heol pun menambahkan bahwa dulunya ia mengira belajar di sini tidak berguna. Akan tetapi saat di lapangan ia merasakan manfaat dari belajar di akademi ini. Sehingga kalau bisa ia tidak ingin keluar dan ingin bisa segera menjadi polisi. Di ruang rapat, beberapa perwira sempat beradu argumen. Beberapa orang menginginkan Kijun dan Heol dikeluarkan karena dianggap bisa mencemarkan nama baik akademi. Akan tetapi beberapa perwira justru menganggap Kijun dan Heol harus diberi penghargaan karena mereka telah menyelamatkan lebih dari 20 nyawa. Namun saat petinggi akademi meminta pendapat dari Profesor Sungil, ia pun berkata jika saat itu Kijun dan Heol meninggalkan para korban dan memilih untuk pulang ke sekolah, bukankah itu lebih buruk? Sontak seketika semua orang pun terdiam dan Profesor Sungil menambahkan jika ia merasa iri dengan Kijun dan Heol karena ia sadar saat muda mereka semua pasti memiliki semangat yang sama. Mereka tidak takut melawan aturan demi bisa menolong para korban dan menangkap para penjahat. Profesor Sungil pun berkata bahwa ia merasa senang karena melihat apa yang Kijun dan Heol lakukan, itu berarti sebagai pengasuh mereka sudah mengajarkan anak didiknya dengan baik. Mendengar itu, hati petinggi akademi pun tersentuh sehingga ia membiarkan Profesor Sungil yang membuat keputusan untuk Kijun dan Heol. Kemudian Profesor Sungil pun menemui Kijun dan Heol dan memberitahu mereka bahwa mereka seharusnya dikeluarkan karena sudah melanggar aturan. Tapi beruntung karena petinggi akademi baik hati, mereka diberi kesempatan dengan mengulang 1 tahun lagi. Akan tetapi sebagai hukuman atas perbuatan mereka, mereka harus melakukan kerja bakti selama 500 jam. 싫어? 아닙니다. 좋습니다. 자식들의 목소리에 진심이 없다. 정말 좋습니다. Singkat waktu, beberapa hari kemudian Kijun dan Heol pun melakukan kerja bakti untuk melunasi hukumannya. Akan tetapi, di tengah lelahnya membersihkan daun-daun di lapangan, tiba-tiba Heol terkejut saat melihat seseorang datang. Ya, ternyata dia adalah Yunjung yang akhirnya berhasil diselamatkan. Sangat terharu dengan perjuangan Kijun dan Heol untuk menyelamatkannya, Yunjung pun menghampiri mereka untuk berterima kasih. 감사합니다. 어디 괜찮나? 강렬이라고 합니다. 저는 박기준이거든요. Dan itulah dia Midnight Runners, film aksi komedi Korea yang berhasil memadukan adegan kocak, aksi menegangkan, sekaligus cerita yang bikin kita ikut tegang sampai akhir. Menurut kalian, apakah tindakan kedua calon polisi ini memang nekat atau justru sudah menjadi pilihan yang paling tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten seperti ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye guys.